Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Dewi Sapitri. Saya dari kelas 1B Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fisiologi laktasi. Fisiologi laktasi itu yang pertama ada payudara menutupi sebagian besar dinding dada. Yang kedua itu payudara dibatasi oleh tulang selangka atau clavicula dan tulang dada atau stretman. Yang ketiga itu jaringan payudara bisa mencapai ke daerah ketiak dan ke otot yang berada pada punggung bawah sampai ke lengan atas atau latissimus dorsi. Yang keempat itu menyebabkan anatomi payudara tersendiri. Yang pertama itu ada struktur makroskopis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada cauda axillaris, yang kedua ada areola, yang ketiga ada papilla mamae. Yang kedua itu ada struktur mikroskopis. Yang pertama itu ada alveoli, yang kedua ada ductus, dan yang ketiga ampulla. Yang keenam itu menjelaskan fisiologi mamae makroskopis. Yang pertama itu ada cauda axillaris atau jaringan payudara yang melebar ke arah aksila. Yang kedua itu ada areola memiliki garis tengah 2,5 cm. Yang ketiga ada papilla setengah interkosta 4. Yang ketujuh itu menjelaskan fisiologi mamae mikroskopis. Yang pertama itu ada alveoli, unit terkecil memproduksi susu. Alveolus adalah sel acinur, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polus, dan pembuluh darah. Yang kedelapan itu ada payudara terdiri dari 15 sampai 25 lobus. Masing-masing lobus terdiri dari 20 sampai 40 lobulus. Masing-masing lobulus terdiri dari 10 sampai 100 alveoli dan terhubung dengan sistem ductus lactiferus atau saluran air susu. Yang kesembilan itu ada ASI disalurkan dari alveolus ke ductus atau saluran kecil. Kemudian di ductulus membentuk ductus lactiferus atau saluran lebih besar. Yang ke-10 itu ductus lactiferus atau saluran sentral yang merupakan muara beberapa tubulus lactiferus. Yang ke-11 itu ada ampulla. Ampulla itu bagian ductus lactiferus yang melebar. Tempat menyimpan air susu terletak di bawah areola. Yang ke-12 itu refleks mencari atau rating refleks, refleks mengisap atau sucking refleks, dan refleks Menelon atau Suraling refleks. Yang ke-13 itu menjelaskan fisiologi pengeluaran ASI. Yang pertama itu ada refleks prolaktin, kesiapan bayi yang merangsang puting susu dan kalang payudara karena ujung-ujung saraf sensorik yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Yang ke-14 itu semua ini dilanjutkan di hipotalamus melalui glandula spinalis hipotalamus dan akan menekan pengeluaran faktor penghambat sekresi prolaktin, sebaliknya merangsang penghambat sekresi prolaktin. Pengeluaran faktor pemacu sekresi prolaktin. Yang ke-15 itu pemacu prolaktin atau merangsang hipofisis anterior atau prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu. Yang ke-16 itu ada refleks areolan dan refleks bersamaan dengan yang prolaktin oleh hipofisis anterior. Pasangan berasal dari dilanjutkan dengan hipofisis posterior atau neurohipofisis yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Yang ke-17 itu melalui aliran darah hormon ini menuju uterus sehingga menimbulkan kontraksi. Kontraksi dari sel akan mengeras air susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem ductus dan selanjutnya mengalir melalui ductus lactiferus masuk ke mulut bayi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.